pembelajaran 6, kompetensi dasarnya mencakup 2 mapel. Yang pertama, PPKN, yaitu 3.2 memahami hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang kedua, mapel bahasa Indonesia, yaitu 3.1 menunjukkan gagasan pokok dan gagasan pendukung yang diperoleh dari teks lisan, tulis, atau visual. Tujuan pembelajaran pada PB6 yaitu siswa mampu menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung yang diperoleh dari teks visual dengan tepat. Kedua, siswa mampu menjelaskan hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Langsung, Ibu akan menjelaskan materi pada PB6. Tahukah kamu dari mana sumber energi untuk kendaraan bermotor yang terdapat pada gambar berikut? Minyak bumi merupakan sumber energi yang memegang peranan penting dalam kehidupan sehari-hari. Manusia dapat melakukan berbagai macam aktivitas dan rutinitas karena dukungan dari minyak bumi. Nah, sekarang anak-anak amati gambar pada slide berikut ini. Apa yang diceritakan gambar tersebut? Jawabannya, beberapa mobil mengantri untuk mengisi BBM, bahan bakar minyak, yang digunakan agar mobil bisa melaju. Bagaimana anak-anak? Apakah jawaban Ibu sama dengan jawaban anak-anak semua? Langsung, ini adalah pengertian dari minyak bumi. Minyak bumi adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui karena minyak bumi terbuat dari zat renik, tanaman dan hewan yang telah terkubur selama ratusan juta tahun di dalam kerak bumi. Nah, jadi proses pembuatan minyak bumi itu membutuhkan waktu yang sangat lama. Makanya minyak bumi disebut sebagai sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Maka dari itu, dalam penggunaan minyak bumi itu kita harus selalu berhemat. Nah, langsung saja ke manfaat bahan bakar minyak. Yang pertama, sebagai bahan bakar mesin kendaraan bermotor. Nah, jika anak-anak mempunyai kendaraan bermotor, nah, kenapa kok bisa melaju? Karena kendaraan bermotor memerlukan bensin. Seperti kita memerlukan makanan untuk energi. Nah, tapi kalau mobil, sepeda motor itu memerlukan bahan bakar minyak atau bensin biasanya agar mobil atau sepeda motor bisa melaju. Yang kedua, untuk produk keperluan dapur. Misalnya anak-anak ingin memasak atau ibu, ayah, orang tua memasak pasti memerlukan bahan bakar minyak seperti minyak tanah atau LPG. LPG itu LPG gas tabung, itu juga dari bahan bakar minyak. Yang ketiga, sumber gas cair. Yang keempat, sebagai pembangkit listrik. Nah, di sini bahan bakar minyaknya yaitu PLTU, pembangkit listrik tenaga uap. Itu juga membutuhkan bahan bakar minyak atau BBM. Yang kelima, industri kimia. Nah, untuk pengoperasian mesin di dalam pabrik itu juga butuh yang namanya bahan bakar minyak. Dan yang terakhir adalah untuk pengolahan pupuk. Pengolahan pupuk juga memerlukan bahan bakar minyak. Nah, di sini Ibu mempunyai bacaan tentang minyak bumi. Nah, Ibu akan mengajak kalian untuk sama-sama menemukan mana gagasan pokok yang terdapat dalam bacaan ini. Gagasan pokok adalah inti pembahasan dalam sebuah paragraf. Nah, kira-kira jawabannya apa anak-anak?
pembahasan pokok dalam teks atau bacaan tersebut adalah hak dan kewajiban dalam pemanfaatan dan penggunaan minyak bumi. Nah, sekarang Ibu membahas tentang hak dan kewajiban dalam penggunaan energi. Hak itu adalah segala sesuatu yang harus kita terima. Sedangkan kewajiban adalah segala sesuatu yang wajib kita laksanakan. Mendapat kebebasan dalam menggunakan energi. Kedua, mendapatkan kemudahan dalam melakukan inovasi energi alternatif. Keempat, terpenuhnya kebutuhan akan berbagai jenis energi. Keempat, terhindar dari kelangkaan energi. Nah, sekarang hak kalian di sini sebenarnya masih banyak, tetapi yang Ibu cantumkan hanya 4. Nah, sekarang adalah kewajiban dalam penggunaan energi. Tadi sudah Ibu jelaskan, kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita laksanakan. Wajib kamu kerjakan, wajib kalian kerjakan ya. Yang pertama, kewajiban dalam penggunaan energi, yaitu menggunakan energi secara bijaksana. Jadi, yang dimaksud dengan secara bijaksana adalah kalian tidak boleh boros. Harus selalu berhemat energi. Yang kedua, berinovasi dalam menciptakan energi-energi secara efisien dan efektif. Ketiga, tidak berlebihan dalam menggunakan peralatan yang memerlukan energi. Nah, tidak berlebihan yang dimaksud itu adalah kita tidak boleh boros dan selalu berhemat. Contoh, misalnya kalian ingin mencuci baju. Alangkah baiknya tidak menggunakan mesin cuci, pakai tangan. Karena kalau memakai mesin cuci, penggunaan listrik akan semakin boros. Dan yang kedua, penggunaan air akan lebih banyak gitu ya. Dan contoh yang lain, misal kalian melihat televisi, diusahakan tidak terlalu sering melihat televisi. Dan setelah melihat, alangkah baiknya sebelum pergi dimatikan dulu televisinya gitu ya. Terus yang ketiga, jika siang hari jangan menyalakan lampu, karena di siang hari itu sudah cerah. Cerahnya karena apa? Karena ada energi matahari yang masuk ke dalam ruangan. Jadi tidak perlu untuk menyalakan lampu pada siang hari. Masih banyak contoh dalam penghematan energi atau menggunakan peralatan yang tidak berlebihan. Kewajiban dalam penggunaan energi yang keempat adalah menghemat penggunaan energi. Sekian penjelasan Ibu tentang materi pada tema 2, subtema 1, PB6. Ibu berharap kalian bisa paham dengan materi yang sudah Ibu jelaskan. Terima kasih anak-anak semua. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Tetaplah semangat dan selalulah rajin belajar. Dalam masa-masa pandemi ini, Ibu berharap kalian selalu tetap menjaga kesehatan. Jika bepergian, diusahakan untuk menggunakan masker atau kalian bisa membawa hand sanitizer dan sering-seringlah cuci tangan sebelum kalian memegang dan sesudah kalian memegang. Nah,